Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha tuhibul jamal. Allah Maha Indah dan sangat mencintai keindahan. Kita lanjutkan obrolan kita yang berkaitan dengan pertanyaan Kang Imron Rosadi Abidin. Ya, salah satu tokoh di Pasir Jambu. Setelah kita mengetahui bahwa peradaban Sunda itu jauh ada sebelum agama-agama lain yang datang, kemarin kita bahas, sampai ya Pak Gubernur KDM berangkat ke situs Gunung Padang, tetap bertanya kumaha caranya membawa batu ke atas dan bagaimana itu batu nempel sampai puluhan ribuan tahun. Sedangkan sekarang katanya ya sudah ada semen, sudah ada kapur dan lain sebagainya, besi, bahkan 3 tahun sudah roboh lagi. Itu sinisan ya. Begitu beliau Pak Menteri Kebudayaan malah naik pesawat, tidak turun karena tidak bisa landing ya. Akhirnya beliau jalan kaki sampai ke atas. Alhamdulillah. Bukan membesar-besarkan. Kita ingin mengingatkan kembali bahwa budaya kita itu adalah begitu luhur. Ingin punya rasa memiliki, sekarang sudah luntur. Memiliki kesundaan teh boro-boro nu ngarora nu kolot ge geus teu arapaleun. Nah, begini. Salah satu daripada warisan budaya kita itu adalah pencak. Pencak atau main pok baheula mah disebut teh. Itu atan pencak silat lah sekarang namanya. Itu kan pakai gerakan-gerakan. Nah, begini. Aki itu tahun 59 pada umur 8 tahun sudah jadi juara main pot tingkat anak-anak seantan 8. Apa itu antan 8? Antan 8 itu adalah persatuan perkebunan ya, perkebunan negara yang tanaman teh khusus se-Jawa Barat. Banyak di seluruh daerah. Ada bunga melur di Sukabumi ya, ada gede di Cianjur, ada Goalpara, ada pasir nangka di Cianjur juga ya, ada pangheotan di Bandung Barat sekarang itu. Wah, mana? Apalagi di Pangalengan ada di Ranca Bolang, ada Ranca Suni, Ranca Bali dan lain sebagainya. Itu seantan 8 itu lebih dari 15 perkebunan, hampir 20 perkebunan. Aki juaranya. Tapi pada saat Aki jadi juara 5 tahun, cuman belajar 8 tahun, cuman belajar gerak-gerak aja. Oleh guru tidak diajarkan dulu filosofinya, lantaran tidak akan ngerti. Wong anaknya juga baru 8 tahun, pasti secara hakikat itu tidak akan ketangkep jiwanya. Tapi setelah Aki terus belajar pencaksilat, kira-kira kelas 2 SMP, ya tahun sekitar 65 lah gitu ya, 65, 64, 65, baru diberitahu. Sebetulnya orang tua Aki, gitu, ayah Aki juga tukang guru silat, Padang pun bapak ya almarhum. Tapi Aki tidak belajar di Padang karena hese sudah diajar sama orang tua ke anak gitu ya. Kena ku asih tanya. Akhirnya belajar dari Mang Guro, namanya guru Aki ya pencaksilat itu. Baru diajarkan. Apa itu penca? Itu adalah panca. Panca itu 5. Jadi pencaksilat itu dari dulu tuh panca itu ada. Panca 5. Nah, setelah itu baru dijelaskan gerakan yang pertama. Ini jurus pertama itu. Kan begini jurusnya itu asalnya dikepalkan begitu ya, ke kanan ke kiri. Sekarang enggak. Jadi didorong ke atas dengan dibuka. Jadi ini maksudnya pakai kalimat Islam, yaitu la ilaha. Nah, jadi tidak ada lagi Tuhan, kan gitu. Tidak ada lagi Tuhan. Ini sudah koordinasi dengan Islam ini. Tidak ada lagi la ilaha illallah. La ilaha illallah ke sini ke kolbu. Jadi tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Itu diajarkan gerakan yang pertama di situ. Jadi mengajarkan bagaimana kita ketauhidan di dalam itu.
Kemudian setelah Islam disebut dengan pencasilat. Tetap dari panca 5. Silat itu silaturahmi. Banyak limanya itu. Yang pertama 5 itu adalah panca silaturahim. Silaturahim kepada siapa? Sang pertama adalah silaturahim kepada Gusti, kepada Allah. Namanya ibadah. Jadi yang pertama itu silaturahim itu ke Allah, ke Gusti ya. Itu namanya ibadah. Kedua silaturahim kepada ibu dan bapak, itu namanya bakti. Yang ketiga silaturahim kepada diri sendiri. Siapa kita? Yaitu 2, sunnah dan Islam. Si Rukman itu orang sunnah dan insya Allah ngagem agama Islam. Jadi 2 itu silaturahim. Yang keempat silaturahim kepada siapa? Kepada sesama makhluk. Ya, dulur nu jauh baraya nu angang dengan nu deukeut eta silaturahim kita ke situ. Dan yang kelima silaturahim kepada alam. Karena kita itu diberi teman hidup yaitu alam di situ. Makhluk juga alam itu. Nah gitu isinya dari pancasilat itu. Panca 5 silaturahim. Silaturahim ka Gusti, silaturahim ka indung bapa, silaturahim ka diri sorangan, silaturahim ka sasama, jeung silaturahim ka makhluk. Itu lengkapnya begitu. Makanya ayat-ayat Allah tadi situ yang disebut Quran teh nu mana cenengannya itu. Sekarang banyak YouTuber yang membahas itu. Karena kalau hanya menulis Quran itu kudu salaut. Sedangkan di keterangannya adalah laut ditambah ge moal mahi dijieun mangsina leuweung dijieun tintana moal cukup. Lamun ayat suci Allah ngan aya dina Quran unggul mah atuh 2 ember ge cukup gitu. Itu seperti itu. Ya, kita itu dulu kan begitu ya. Yang kedua adalah tentang 5 pangraksa, panca pangraksa. 5 ngaraksa, 5 miara saha. Nah di situ ada 2 di dalam miara alam. Nah dulu kan zamannya Pak Solihin, sekarang zamannya Pak Dedi cuman Tritangtu. Nah kalau dulu mah lengkap 5 leuweung kayan, pasir awian, lebak sawahan, legok balongan, darat imahan. Tuh, jadi panca kene teh tina pencasilat teh. Ya, ari pencasilat na pangraksa jalma hiji kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah, mere kanu daek, nya nganteur kanu sieun, ngahudangkeun kanu titeulem, 5 deui bae. Tuh ya, jadi begitu tinggi filosofi pencasilat saja itu. Nah, anu terakhir mah, nah kade ieu panca naon? Panca palias. Naon ai palias teh? Nyaeta ulah nu dipigawe. Palias itu, palias nya. Palias di pancokorai nyamung itu pasti. Palias, begitu. Panca palias teh. Panca palias itu siji ulah adigung. Jadi panca palias nu kahiji teh kaadigungan. 2 naon teh ieu teh? Kaadigungan. Iya. Aduh kajahatan. Iya dibaca we nya ieu akib pohode ieu. Hiji pancana teh kaadigungan, 2 katalengesan. Jadi ulah adigung. Jadi ajaran pencasilat itu tidak boleh dipakai sombong, tidak boleh dipakai adigung. Kedua, ulah jadi kata lengesan. Kata lengesan teh naon? Teteungeul ka batur, abong bisa sautak sautik cetet, sautak sautik cetet, itu kata lengesan. Itu palias. Jadi keadigungan, kata lengesan, terus kajahatan, ulah dijieun kajahatan, dipakai babadog, dipakai rarapog, itu tidak boleh. Anu kaopatnya eta kata melaran. Kata melaran teh naon? Jamun aya jelema teh kudu nulung kanu butuh menalang kanu susah. Jadi urang lamun bisa pencasilat teh nulung ka jelema anu kaaniaya gitu, ka jelema anu kapitnah itu. Jeung anu kalima adalah kasarakahan. Tidak boleh sarakah.
Ya ini Aki juga dibaca lagi yang tentang 5 palias teh. Kaadigungan, katelengesan, ya, terus kajahatan, katamelaran, jeung kasarakahan. Itu maknanya dari Pencasilat saja, ya. Jadi la ilaha illallah. Ingat kan? La ilaha illallah. Teu aya deui pangeran angin Allah. Nah, hakna itu ditarik. La ilah kaditu teu aya deui Allah, ha illallah kana hati sorangan. Eta ajaran Pancasilat. Jadi lamun nek diajar mah Pancasilat teh makanya di Banten itu guru-guru Pancasilat itu sebetulnya jawara-jawara itu dalam ilmunya. Yang soknya kasasamana gitu ya. Jadi sekali lagi ini dimaknain oleh kita. Ada Pancasilaturahim, Pancapanraksa ada 2 ya. Katilu adalah Pancapanraksa, yang keempat Palias ya. Itu yang termaksud di dalam ajaran-ajaran Pancasilat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.